Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Selamat datang kembali ya sahabat takwa di obrolan kita. Hari ini nih, kita mau coba menyelami bareng satu ayat yang penting banget ya di awal surah Al-Baqarah, ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, misi kita kali ini, kita coba pahami lebih dalam maknanya, lihat kaitannya sama ayat-ayat sebelumnya, terus kita renungkan hikmahnya, dan pastinya gimana sih pesan ayat ini bisa kita pakai di kehidupan kita sekarang di zaman modern ini. Kita akan coba gali dari penjelasan para ulama tafsir ya, yang terkemuka, seperti Imam As-Tabari, terus Imam Fakhruddin Ar-Razi di Mafatihul Ghaib, Imam Ibnu Katsir, Syekh As-Sadi, Syekh Ibnu Asyur, dan yang lainnya juga. Oke deh, sebelum kita fokus ke ayat kelima, ada baiknya kita lihat posisinya dulu kali ya. Siapa sih sebenarnya orang mutakin yang dijanjikan petunjuk sama Al-Quran itu? Kan di ayat 2 disebut hudan lil muttaqin. Nah, sifat-sifat kuncinya itu, pertama, iman sama yang goib. Hal-hal yang nggak kelihatan sama indera kita, kayak Allah, malaikat, hari akhir gitu. Kedua, mereka itu mendirikan sholat. Bukan cuma ngerjain ya, tapi menegakkan lengkap sama syarat rukunnya. Ketiga, mereka infakkan sebagian rezeki yang Allah kasih. Keempat, mereka iman sama Al-Quran yang turun ke Nabi Muhammad dan juga sama kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima nih, mereka punya keyakinan yang kokoh, yuqinun gitu, sama kehidupan akhirat. Jadi, setelah deskripsi lengkap soal siapa orang bertakwa itu, ayat kelima ini datang sebagai penegasan ya, atau semacam hasil akhirnya gitu buat mereka. Tepat sekali. Ayat 5 ini, ulaika ala huda mi rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu fungsinya jadi penegas status sekaligus janji pahala buat mereka yang udah memenuhi kriteria mutakin tadi. Ini kayak konfirmasi dari Allah kalau janji petunjuk di ayat 2 itu beneran dikasih ke mereka yang punya sifat-sifat itu. Buah dari iman dan amal mereka lah. Oke. Mari kita coba urai bagian pertama ayat ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dimulai dari ulaika, mereka itulah. Siapa persisnya mereka ini menurut para ahli tafsir? Nah, ulaika di sini ya, jelas banget menuju ke orang-orang yang punya semua sifat muttaqin yang tadi kita sebutin dari ayat 2-4. Memang sih, ada diskusi kecil di kalangan ulama dulu, kayak yang dicatat Imam At-Tabari dari jalur As-Sudi, itu dinisbatin ke Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas. Katanya, ayat 3 itu khusus buat mukmin Arab, ayat 4 buat mukmin dari ahli kitab. Jadi ulaika di ayat 5 itu mencakup dua-duanya. Tapi pandangan yang lebih kuat yang dipegang Ibnu Katsir dan banyak ulama lain, sifat-sifat di ayat 2-4 itu berlaku buat semua orang beriman yang sampai derajat takwa dari latar belakang manapun. Jadi ulaika ya nunjuk ke kelompok muttaqin secara umum. Gitu. Oh gitu. Jadi intinya tetap di kualitas sifatnya ya, bukan kelompok orangnya. Betul sekali. Syekh Ibnu Asyur di At-Tahrir wa Tarumar juga nambahin poin menarik nih, kenapa pakai kata tunjuk jauh ulaika. Ini bukan cuma nunjuk biasa, tapi juga buat nunjukin tingginya kedudukan mereka. Dan buat nekenin kalau sifat-sifat yang disebut sebelumnya, itu adalah sebab kenapa mereka pantas dapat status mulia ini. Yaitu ada di atas petunjuk dan dapat keberuntungan. Nah, ini nih bagian yang selalu bikin saya penasaran. Frasa ala hudan, di atas petunjuk. Kenapa ya redaksinya pakai ala, di atas, bukan fi, di dalam petunjuk? Apa makna mendalamnya ini? Wah, ini pertanyaan bagus banget, dan ini nunjukin dalamnya bahasa Al-Quran ya. Penggunaan Allah di sini tuh ini bukan sekedar preposisi biasa. Mayoritas ahli tafsir kayak Imam Ar-Razi, An-Nasafi, Ibnu Asyur, itu ngejelasin ini semacam istiarah, metafora gitu, yang gambarin kondisi tamakun. Tamakun, apa itu? Tamakun itu artinya mapan, kokoh, stabil, menguasai gitu. Jadi Al-Hudan itu bukan cuma punya petunjuk, tapi ada di posisi yang mantap, kokoh, dan menguasai petunjuk itu. Coba bayangin deh, penunggang kuda yang jago banget. Dia kan nggak cuma duduk di atas kuda, tapi dia kendalikan arahnya, lajunya dengan mantap. Nah, itu gambaran orang mutakin yang Al-Hudan. Wah, analogi penunggang kuda itu ngebantu banget sih buat ngebayanginnya. Jadi ini tentang posisi yang aktif dan terkendali ya, bukan pasif.
Tepat. Beda banget sama unggapan buat kesesatan yang seringnya pakai fi, kayak fi dholalin mubin dalam kesesatan yang nyata. Kalau fi di dalam itu kan kesannya kayak tenggelam, kejebak, nggak punya kendali. Nah kalau Allah di atas itu nunjukin posisi lebih tinggi, lebih stabil, pegang kendali arah berkat petunjuk itu. Jadi nggak gampang goyah sama keraguan atau syubhat. Ditambah lagi kata hudan petunjuk di sini kan bentuknya nakirah, indefinite. Para ulama kayak An-Nasafi sama As-Sa'di bilang bentuk nakirah di sini fungsinya buat ta'zim, menunjukkan keagungan. Artinya petunjuk yang mereka dapat itu bukan petunjuk biasa-biasa aja, tapi petunjuk yang agung, besar nilainya, luas cakupannya, nggak terhingga baiknya. Jadi mereka itu mapan di atas sebuah petunjuk yang agung ya. Lalu gimana dengan frasa penutup bagian pertama ini? Min Robbihim, dari Tuhan mereka. Apa penekanan khususnya di sini? Penyebutan min robbihim ini penting banget. Pertama, ini negasin sumber petunjuk agung ini. Bukan dari pikiran manusia, bukan tradisi, bukan hawa nafsu, tapi langsung dari Allah SWT, sang pencipta, pemelihara, pendidik, pengatur urusan mereka. Robbihim. Ini otomatis ngasih nilai otoritas paling tinggi, kebenaran absolut, dan jaminan kebaikan buat petunjuk itu. Kedua, seperti kata Syekh Asy-Sya'di dan Ibnu Asyur, ada nuansa tasyrif, pemuliaan, dan takrib, kedekatan. Pakai kata Robbihim itu nunjukin ada hubungan spesial, perhatian khusus, kasih sayang Allah ke orang mutakin ini. Seolah Allah bangga gitu ngakuin mereka sebagai hambanya yang layak dapat petunjuk istimewa langsung dari Dia. Menarik nih buat dipikirin. Apa penyebutan Robbihim ini juga bisa berarti petunjuk yang diterima itu sifatnya personal gitu ya? Relevan sama kondisi masing-masing hamba, karena dia kan Rob mereka. Itu interpretasi yang sangat mungkin ya. Sejalan juga sama makna rububiyah Allah yang mencakup pemeliharaan dan perhatian individual. Allah sebagai Rob mereka ya pasti paling tahu apa yang terbaik dan paling pas buat ngebimbing tiap hambanya yang bertakwa. Jadi meskipun sumber petunjuknya satu, ya Al-Quran dan Sunnah, tapi cara Allah membimbing bisa dirasain secara personal sama mereka. Baik. Jadi, bagian pertama ini ngegambarin status muttaqin yang kokoh di atas petunjuk agung dari Allah. Tuhan yang punya hubungan khusus sama mereka. Oke, sekarang kita ke bagian kedua. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kata ulaika diulang lagi di sini. Apa fungsinya nih diulang? Nah, pengulangan ulaika di awal bagian kedua ini, menurut penjelasan mufassir kayak Al-Baidawi dan Ibnu Asyur, itu fungsinya buat ziyadatut ta'kid wa tamyiz. Maksudnya gimana? Ya buat ngasih penekanan ekstra dan pembedaan yang lebih jelas lagi. Seolah-olah Allah mau bilang, perhatiin nih baik-baik, sebagaimana mereka itulah yang istimewa. Kokoh di atas petunjuk, maka mereka itulah pula yang istimewa dapat keberuntungan. Pengulangan ini jadi ngikat erat dua status mulia ini di atas petunjuk dan dapat keberuntungan sebagai ciri khas yang nggak bisa dipisah dari orang mutakin. Hasil dari sifat-sifat mereka itu. Terus huruf waw dan yang nyambungin dua bagian ini, apa sekedar kata sambung biasa aja? Para ahli tafsir kayak Ar-Razi jelasin kalau waha di sini tuh lebih dari sekedar penghubung biasa. Dia gabungin dua status, Allah hudan dan humul muflihun, buat subjek yang sama. Ulalika, ini bisa nunjukin beberapa hal. Pertama, hubungan sebab akibat. Karena ada di atas petunjuk, makanya bisa dapat keberuntungan. Kedua, wa ini juga bisa nunjukin kalau dua-duanya ini sama pentingnya. Dan dua-duanya ini hasil pasti yang didapat sama orang mutakin. Mereka dapat paket lengkap, petunjuk plus keberuntungan. Gitu. Oke, sampailah kita ke inti bagian kedua. Humul muflihun. Definisi beruntung atau sukses menurut Al-Quran itu sebenarnya kayak gimana sih? Siapa orang yang disebut muflih ini? Istilah al-muflihun ini maknanya kaya banget ya. Secara singkat padatnya, para ulama definisikan sebagai orang yang berhasil dapat semua kebaikan yang dia cari puncaknya ya surga dan ridha Allah, dan selamat dari semua keburukan yang dia takuti puncaknya neraka dan murka Allah. Ini definisi yang komprehensif banget, dunia, akhirat. Ada riwayat bagus dari Ibnu Abbas yang dikutip At-Tabari. Al-muflihun itu mereka yang dapat apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang darinya mereka lari. Akar kata falah sendiri kan sering dikaitin sama petani, falah yang membelah tanah buat nanam. Itu nyiratin usaha buat membelah kesulitan demi dapat hasil atau sukses. Falah juga punya makna baka, kekal. Jadi keberuntungan sejati itu ya yang abadi. Nah,
Poin penting banget di sini penggunaan alif lam di al-muflihun sama adanya dhamir fasl hum mereka di tengahnya. Ini kan bukan cuma mereka orang yang beruntung, tapi mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa penekanan dari struktur kayak gini? Indahan dan ketelitian bahasa Al-Quran. Struktur ulaika humul muflihun ini pakai al-ma'rifah sama damir fasl hum. Menurut mayoritas ahli tafsir kayak Ar-Razi, As-Sa'di, Ibnu Asyur, itu ngasih faidah qasr atau hasr, pembatasan atau pengkhususan, eksklusivitas gitulah. Maknanya jadi kuat banget, hanya merekalah orang-orang dengan sifat mutakin tadi yang benar-benar beruntung secara hakiki. Atau bisa juga diartikan, merekalah contoh sempurna dari keberuntungan sejati. Seolah-olah Al-Quran mau bilang, kalau mau lihat wujud keberuntungan yang sesungguhnya, ya lihat orang-orang yang punya sifat ini. Keberuntungan lain yang nggak didasari takwa, itu ya keberuntungan semu. Sementara atau malah nipu. Oke, saya coba pahami. Jadi, keberuntungan sejati itu eksklusif ya buat mereka yang memenuhi kriteria mutakin, yang fondasinya iman dan amal soleh, dan mereka kokoh di atas petunjuk Allah. Nah, setelah kita gali tafsirnya, apa nih pelajaran paling mendasar yang bisa kita petik buat hidup kita hari ini, sahabat takwa? Pelajaran utamanya sih jelas banget ya, dan fundamental. Keberuntungan hakiki, si falah ini, itu bukan sesuatu yang turun gitu aja atau didapat lewat jalan pintas. Tapi dia itu konsekuensi logis, buah manis dari pohon iman yang akarnya kuat, iman ghaib, akhirat, kitabullah, dan batangnya kokoh, sholat, infak. Ayat 5 ini jaminan dari Allah. Kalau kamu bangun hidup di atas fondasi ayat 2-4, hasilnya ya ayat 5 ini. Ini ngasih kita peta jalan yang jelas banget buat sukses sejati. Selain itu, renungan soal makna Allahudan tadi, itu relevan banget. Gimana caranya kita bisa ngerasa mapan di atas petunjuk itu di tengah arus hidup modern. Ini bisa kelihatan dalam bentuk ketenangan jiwa pas hadapi masalah, keyakinan pas ambil keputusan di tengah banyak pilihan, arah hidup yang jelas walau banyak godaan, terus stabilitas mental spiritual pas dibombardir info atau keraguan. Ngerasa di atas petunjuk itu ngasih kita kendali diri sama pandangan yang lebih jernih lihat masalah. Itu idealnya ya. Tapi tantangannya nih, gimana cara praktisnya biar kita bisa jaga kekokohan di atas petunjuk itu? Apalagi di zaman yang serba cepat, banyak gangguan, sering bikin kita ngerasa tenggelam gitu dalam arus info atau kesibukan dunia. Kuncinya ya balik lagi ke fondasi di ayat 24 tadi dan berusaha ngamalin secara konsisten di kehidupan modern. Pertama, perkuat koneksi sama yang gaib. Di dunia yang serba materi ini sengaja luangin waktu buat renungin kebesaran Allah lewat alam, baca renungin janji ancamannya di Quran, banyakin zikir yang ngingetin kita sama dia di tengah aktivitas. Ini jangkar kita. Kedua, jadikan sholat sebagai mi'raj harian. Bukan cuma rutinitas ya, tapi momen berkualitas buat naik, isi ulang energi spiritual, ngadu, nenangin hati. Perhatiin kualitasnya dari wudhu sampai khusyuknya. Jadiin oase di tengah kesibukan. Ketiga, infak yang cerdas dan ikhlas. Latih diri ngasih secara sadar, bukan sisa doang. Pikirin dampak infak kita yang wajib kayak zakat atau sunnah. Ini bersihin hati dari cinta dunia berlebih, numbuhin empati. Keempat, jangan pernah berhenti belajar agama. Terus usaha pahami Quran dan sunnah sesuai kemampuan kita. Makin paham peta petunjuk, makin mantap kita jalan di atasnya. Ikut kajian, baca buku, diskusi sama yang berilmu. Kelima, hidupkan kesadaran akan akhirat. Selalu ingat dunia ini sementara, ada pertanggungjawaban. Ini jadi rem dari maksiat dan motivasi kuat buat amal soleh. Yang paling penting itu istiqomah, konsisten beramal walau dikit, dan terus-menerus usaha perbaiki diri. Kondisi Allahudan ini kan dinamis ya, perlu dijaga, diperjuangin tiap hari. Perlu juga kita lurusin mindset soal falah. Al-Quran itu nawarin visi keberuntungan yang utuh. Bukan cuma sukses di akhirat nanti ya, tapi juga mencakup berkahnya hidup, penangnya batin, sakinah, bahagia sejati, rasa cukup, qanaah di dunia ini. Ini buah langsung dari ikutin petunjuk ilahi. Beda banget sama definisi sukses sempit ala dunia modern, yang seringnya cuma ngejar materi, status, popularitas, yang kadang malah jauhin dari tenang. Falah Islami itu utuh, dunia, akhirat. Penjelasan yang komprehensif banget. Ada nggak sih kisah atau ungkapan hikmah dari generasi salaf yang bisa bantu kita nangkep inti takwa sebagai landasan buat dapat status ala hudan dan muflihun ini? Ada.
Ada dialog yang terkenal banget dan penuh hikmah ya. Sering dikutip di kitab tafsir dan akhlak. Percakapan antara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama Ka'ab al-Akhbar. Beliau ini kan mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam, ahli soal kitab-kitab dulu. Sayyidina Umar nanya, "Wahai Ka'ab, jelasin dong apa itu takwa?" Ka'ab nggak langsung jawab, tapi malah balik nanya, "Wahai Amirul Mukminin, pernah nggak jalan lewat jalan yang banyak durinya?" Umar jawab, "Iya pernahlah." Ka'ab nanya lagi, "Terus apa yang Anda lakuin waktu itu?" Umar jawab, "Aku hati-hati banget, waspada, aku lihat langkahku, aku sing-singkan pakaianku biar nggak nyangkut atau ketusuk duri." Dengar jawaban itu, Ka'ab bilang, "Nah, itulah takwa." Masya Allah, analogi yang sederhana tapi dalam banget ya. Iya, analogi ini ngegambarin takwa itu sebagai sikap mental dan perilaku. Hati-hati yang penuh, waspada terus-menerus pas jalanin hidup ini. Biar nggak kepleset ke larangan Allah, duri-duri maksiat dan syubhat, dan selalu jaga diri dalam taat. Sikap hati-hati inilah yang bikin orang bisa tetap istiqomah dan mapan ala hudan, kokoh di atas petunjuk. Dan kayak orang yang hati-hati di jalan berduri bakal selamat sampai tujuan, orang yang bertakwa dengan kehati-hatiannya itu bakal meraih falah, keberuntungan dan keselamatan hakiki sampai ke surganya. Konsisten kayak ciri mutakin di ayat 2-4 tadi, merekalah yang bakal dikasih kekokohan, kemapanan buat berdiri tegak di atas petunjuknya. Ala hudan. Dan sebagai hasil yang pasti, merekalah dan hanya merekalah yang bakal meraih keberuntungan sejati yang sempurna. Al-Muflihun, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi apa artinya semua ini buat kita nih sahabat takwa? Nah, ini bawa kita ke refleksi penting ya, sahabat takwa. Setelah kita faham mulianya status ala hudan dan indahnya janji al-muflihun, pertanyaan yang perlu kita tanyain ke diri sendiri, gimana caranya kita bisa secara aktif, sadar, terus-menerus, mastiin kalau kita nggak cuma sekedar tahu jalan petunjuk Allah, tapi kita benar-benar hidup dan jalan kokoh di atas petunjuk itu dalam tiap aspek hidup kita. Di pikiran, omongan, perbuatan, gimana kita jaga kemapanan di atas jalan ini biar kita benar-benar termasuk golongan al-muflihun yang sejati, yang diridhoi dan dijanjikan keberuntungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan dalam-dalam ya. Terima kasih banyak sudah nyimak obrolan kita kali ini, sahabat takwa. Semoga Allah selalu kasih kita taufik ya untuk terus belajar, merenung, dan ngamalin petunjuknya. Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.